orang-orang beriman supaya jadi takwa. Kenapa demikian hadirin? Karena memang tidak semua orang beriman itu bertakwa. Yang dipanggil orang beriman supaya menjadi takwa. Ini tulisannya besar sekali. Supaya takwa. Kenapa? Iman itu simple. Kalau takwa, Masya Allah, harus sungguh-sungguh seumur hidup. Gak main-main. Makanya beda jauh. Baik, contohnya gini, iman yang simple itu. Hadirin, berapa kali kita mengislamkan saudara kita yang mau masuk Islam, ya, terutama di kajian hadis kami di Menteng, di Masjid Al-Hakim, di Jalan Hos Cokro Aminoto dekat SD Barack Obama situ, kan ada masjid. Berapa kali saya sendiri yang alhamdulillah yang mengajarkan, melapaskan syahadat bagi mereka. Ya, ada laki, ada perempuan, ada dari suku Batak, suku Cina. Satu kali yang masuk Islam keturunan Chinese. Ya, kokoh umur berapa sekarang kok? Beliau jawab, saya umur 55 Ustaz. Masuk Islam ada paksaan tidak? Tidak Ustaz, tidak ada paksaan. Ini ikhlas, saya ingin bertuhankan dengan Tuhan Allah. Allah lah Tuhan satu-satunya yang patut disembah, dan Nabi Muhammad adalah utusan terakhir. Masya Allah, pemahamannya bagus. Agama kokoh tadinya apa? Buddha Ustaz. Baik, karena laki-laki saya pegang tangannya supaya ngikutin talqin syahadatnya. Tapi kalau perempuan jangan dipegang. Nanti kalau di antara jamaah ada yang jadi pengurus amil zakat di musola atau di masjid, yang mau bayar zakat perempuan, mbak-mbak cantik pula, jangan dipegang tangannya itu untuk ijab kabulnya. Ya Pak Ustadz, kan biasanya di masjid-masjid musola dipegang juga. Saya bilang ini terjadi sah. Ini kesempatan dalam kemaksiatan. Saya terima nikah. Di masjid dipegang tangan perempuan. Berarti kan ambil zakat di masjid dan musola yang kayak gini nggak ngerti ilmu. Mana boleh memegang tangan perempuan. Lebih baik dicucuk besi panas di ubun-ubunnya ketimbang dia memegang kulit wanita yang bukan mahram. Nanti juga nih jamaah, antum kan ASN, kalau halal bihalal cukup gini aja gitu. Ini saya lihat halal bihalal, cipika-cipika. Dosa baru habis, udah ciptakan dosa yang baru. Emang gak boleh? Ya gak boleh dong. Jadi kalau halal bihalal nanti sama akhwatnya ada, ibu-ibunya juga gini aja cukup. Dia juga boleh, apalagi cipika-cipika. Di sampingnya suaminya. Suaminya ketawa-tawa juga. Itu yang Nabi sebut suami kayak gitu, suami apa? Dayus, yang tidak akan mencium bau surga dari 500 tahun perjalanan, gara-gara membiarkan istrinya dipegang-pegang kayak gitu. Baik, siap baik Ustaz, ayo bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu, ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terjemah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi sampai akhir selesai. Alhamdulillah, kita doakan semoga beliau istiqomah, kita istiqomah, mati dalam iman dan Islam. Saya tanya balik, barusan bersyahadat ya berapa menit Beliau katakan enggak ada 2 menit Pak Ustaz. Nah, dalam 2 menit itu Anda sudah dapat iman. Simple. 2 menit habis dosanya dan jadi orang beriman. Tapi pertanyaan selanjutnya,
Rokok sudah hafal belum surat Fatihah? Belum Ustaz. Tahu cara berwudu? Belum tahu Ustaz. Tahu cara sholat? Belum tahu Ustaz. Apalagi masalah-masalah yang lain. Nah, untuk menjalankan syariat ini sungguh-sungguh dalam menjalankannya sampai kapan? Sampai mati. Itulah yang namanya takwa. Usaha takwa, mencapai ketakwaan. Ya, sungguh-sungguh sampai mati. Itulah yang disebut nanti mencari takwa. Itu beda jauh jadi. Makanya yang dipanggil orang beriman, wahai orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa, ya, supaya la'allakum tattaqun. Supaya apa lagi nih? Karena hadirin, iman yang Allah berikan kepada kita ini ibarat bunga melati, bunga mawar yang sangat indah, yang sangat harum, yang sangat ranum. Jangankan dia mati, layu pun tidak boleh. Nah, perumpamaan ini kita sebut saja virus keimanan. Makanya dijaga di bulan Ramadan, Pak. Kalau insya Allah tahun depan kita masih hidup, Ramadanan lagi, terawehan lagi, takjilan lagi, buka-bukaan bersama lagi. Tahun depan kita masih hidup lagi, zakat fitrahan lagi, takjilan lagi, qiyamul lail lagi, iktikaf lagi, terawehan lagi. Tahun depan masih hidup begitu terus. Emang ada yang mau istirahat, Pak? Kalau depan kalau panjang umur, Ustaz saya daftar dulu deh, nggak terawih lagi, nggak puasa lagi. Bukan gitu. Itulah takwa namanya sampai mati. Takwa di mana saja kita bawa, di rumah, di kantor, di jalanan, di pasar, di mall, di tengah laut, di keramaian, di kesendirian. Takwa berada di mana-mana, harus dipertahankan. Makanya diperintahkan kita Ramadanan lagi sebagai madrasah tahunan. Kita punya madrasah, Pak. Nggak perlu ke pesantren, nggak perlu ke pondok, tapi tetap di tempat kerja kita, di rumah-rumah kita, madrasahnya itu ada, Allah sediakan. Makanya hadirin coba sebutin ya, Pak. Ramadan ini hebat ini begini nih. Nggak apa-apa, ini sudah hari berapa sekarang? 13. Coba sebutkan hadirin. Waktu ijabah di luar Ramadan apa saja? Dulu udah tuh kita pelajari. Ayo, yang pertama, biar nggak ngantuk, Pak. Habis sholat 5 waktu, terus antara azan dan iqamah. Yang ketiga, waktu tahajud, ya, ketika sepertiga malam terakhir. Yang keempat, waktu hujan. Yang kelima, ketika musafir. Yang keenam, ketika seseorang sakit. Yang ketujuh, ketika berbuka puasa. Yang kedelapan, ketika seorang terzolimi. Yang kesembilan, Antara dua khutbah. Antara dua khutbah. Betul, Pak Imam dilawan. Antara dua khutbah. Hadirin ingat, yang udah tadi kita sebutkan waktu-waktu ijabah di luar Ramadan, di dalam Ramadan nggak berlaku, Pak. Kenapa? Karena dalam Ramadan detik per detiknya ijabah. Setiap detiknya sudah ijabah. Nah, Ramadan ini supaya Allah Ta'ala training kita, lagi kita dilatih oleh Allah untuk ketakwaan kita, supaya terhindar dari virus, katakanlah dua virus keimanan ini, Pak. Dua bahaya keimanan. Wah, kalau sudah kena dua ini, Pak, malas ibadah macam-macam. Yang pertama, hadirin, iman naik turun. Yang kedua, lebih berbahaya, iman keluar masuk. Nah, iman naik turun itu ibaratnya bunga melati yang Allah berikan kepada kita layu. Kalau imannya udah mati, bunganya mati, imannya keluar masuk. Jangankan yang kedua, yang pertama aja pun jangan sampai itu. Ini kita bawakan dalilnya. Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari-nya, babnya bab ke-1 ini, masih awal-awal Sahih Bukhari, belum bernomor. Karena Imam Bukhari akan memberikan nomor pelajaran dalam hadisnya, ya, setelah babnya diungkapkan dulu. Contohnya ini bab ke-1.
Imam Bukhari sendiri itu yang membawakan dalam kitab hadisnya, ya, babul iman, kata beliau. Coba kita lihat, iman naik turun. Ini kita bawakan daripada ulama-ulama hebat terdahulu, ya. Di antaranya Al-Imam Bukhari rahimahullah. Ini babnya bab ke-1 nih hadirin. Babul iman, bab tentang keimanan, bab ke-1. Qaulun Nabi, dan ucapan Nabi SAW, buniyal Islam ala khamsin. Islam tertegak pada 5 tiang. Baik, penjelasannya dari Imam Bukhari. Wahwa, iman itu qaulun wa fi'lun, ucapan dan perbuatan. Wa yazidu wa yanqus, bisa naik, wa yanqus, bisa turun. Dibawakan dalilnya oleh Imam Bukhari, surat Al-Fatah ayat keempat. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya bertambah keimanan mereka. Ataupun dalam surat Al-Anfal itu yang terkenal, yang imam-imam ini biasanya bawakan ini karena enak ayatnya dibaca untuk sholat-sholat pendek, karena cuma 1 ayat 2 ayat saja tuh. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman, alladzina idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah pada mereka, zadathum imanan, bertambah lagi imannya. Ini menunjukkan iman naik. Baik, sekarang kita buka hadirin penjelasan selanjutnya dari kitab hadis yang jarang dibaca, yaitu karya Imam Ibnu Hibban. Kalau tadi Imam Bukhari, sekarang kita bawakan Imam Ibnu Hibban, nomornya 4947. Beliau membawakan ucapan seorang ulama kritikus hadis terkenal, Imam Abu Hatim. Nih, biar Bapak Ibu tahu sedikit nih, siapakah ulama kritik hadis terkenal papan atas nomor 1? Imam Abu Hatim. Kalau beliau sudah menyatakan hadis ini dhaif, udah gak ada celah lagi, bisa naik menjadi derajat hasan, apalagi sahih. Namanya Imam Abu Hatim, ulama kritik hadis. Jadi ada satu bidang ilmu dalam ilmu hadis namanya ilmu kritik hadis. Ilmu kritik hadis ini harus dia mempelajari nama-nama perawi hadis, lahirnya di mana, belajarnya sama siapa, kakek neneknya sebelumnya orang Yahudi Nasrani bukan, atau dia cuma penyembah berhala. Itu diketahui dengan ilmu kritik hadis. Ulamanya yang paling strict, ulamanya yang paling ketat namanya Imam Abu Hatim. Kalau beliau katakan ini perawi udah nggak kredibel, nggak bisa jadi hadis itu menjadi hadis yang hasan, apalagi yang sahih. Coba kita buka saja. Ya, sengaja lah saya buka dikit-dikit kitab ulama-ulama hebat ini, biar paling tidak kita pernah membaca itu. Oh, rupanya hadis Nabi SAW sampai ada nama kitabnya tuh kitab Imam Ibnu Hibban, yang nggak mungkin kayak ini kita baca nih. Sahih Bukhari Muslim aja di Jakarta kita ajar udah 7 tahun, segini tebalnya Sahih Bukhari baru sampai segini, apalagi kitab ini kan jauh sekali. Baik, kita buka saja nak. Ya hadirin, memang agak jauh sebentar. Ya, kitab Imam Ibnu Hibban tuh di bawah lagi. Dia lagi searching dulu sebentar. Tadi belum saya siapin. Baik, ini hadirin, kata beliau, sudah ada tuh 4947. Kita buka perkataan Imam Abu Hatim, ulama kritik hadis yang terkenal itu. Ini dia. Qala Abu Hatim, apa kata Imam Abu Hatim radhiyallahu anhu fi hadzal khabar, tentang masalah ini, kata beliau, annal iman, sesungguhnya iman, yazidu bit ta'ah, bisa naik dengan ketaatan. Ramadan lah tempatnya. Wa yanqusu bil ma'siyah, iman menjadi turun dengan perbuatan maksiat. Ramadan lah tempatnya supaya iman enggak jadi turun. Kenapa? Tempat-tempat maksiat pun tutup. Yang wajib memang puasa Ramadan, tarawihannya yang sunnah penuh. Betul? Sholat subuh yang biasanya susah, Pak, paling setiap masjid paling 2 sok 3 sok, ini penuh.
Kenapa? Allah ingin melatih lagi supaya orang beriman jadi takwa, hadirin. Sebab kalau orang beriman jadi takwa, ini penting nih untuk kehidupan bernegara. Bagus nih ayat ini, pemahaman ini dipahami oleh segenap masyarakat Indonesia, para pejabatnya, para jamaahnya, para rakyatnya. Kenapa? Sebab kalau orang Islam meraih daripada umat Islam punya takwa, jadi takwa, lihat ini Pak. Maka kalau umat Islam jadi bertakwa, mereka memberikan langsung kehidupan Indonesia menjadi kehidupan yang gemah ripah logikawi. Saya tidak bicara dari logika saja, pakai dalil. Dalil ini di atas logika. Baik, umat Islam jadi takwa karena perintah Allah, wahai orang beriman, jadi takwa kamu dengan Ramadan. Kalau belum takwa, tahun depan lagi. Kalau belum takwa, terus begitu. Rupanya umat Islam kalau jadi takwa memberikan sumbangsih kepada NKRI tercipta ini secara langsung. Orang yang bertakwa Pak, keberkahan Allah berikan. Ya. Dari mana Ustaz? Kita buka saja Al-A'raf ayat keberapa? 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah juga sebutkan iman takwa di sini. Sebagaimana Ramadan, wahai orang beriman, bertakwalah kamu di sini. Walau anna ahlal qura, sesungguhnya apabila penduduk satu negara amanu beriman, wattaqau dan bertakwa. Takwa itu definisi gampang aja sih Pak. Kalau orang beriman di satu negara bertakwa, lafatahna alaihim barakat, pasti kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan. Berkah, airnya berkah, tanahnya berkah, uangnya berkah, usahanya berkah, gedung-gedungnya berkah, jalan-jalannya berkah, rumah-rumahnya berkah. Jadi Masya Allah, para jamaah dirahmati Allah, ya, dari langit dan bumi kata Allah keberkahannya itu. Tapi kalau yang sudah kedua ini Pak, iman keluar masuk, wah ini sangat berbahaya ini. Ya, alhamdulillah kalau iman sudah keluar masuk. Virus kedua, apabila iman sudah keluar masuk, ini pun dari hadis Nabi. Kita buka dari riwayatnya Imam Muslim. Ya. Imam Muslim nomor hadis 328. Kata Nabi, kalau iman sudah keluar masuk seperti apa itu? Wah, menyeramkan sekali. Sore beriman, paginya kafir. Pagi beriman, sorenya kafir. Coba kita buka. Wah, yumsi. Nih, tuh sudah ketemu 328. Nabi bersabda, badiru bil a'mal, wahai umat Islam, jangan kasih kendor dalam amal soleh, jangan bermalas-malesan, fitanan sebelum datang fitnah-fitnah kehidupan. Ini kalau fitnah kehidupan sudah datang Pak, gimana kita bisa ibadah? Ada gempa bumi, ada perang saudara, ada tsunami seperti rakyat Turki dan Suriah yang kemarin kena gempa. Gimana mereka mau sholat? Gimana mereka mau ngaji seperti ini? Rumah masjid mereka hancur semuanya. Itu fitnah kehidupan. Bisa juga peperangan terjadi umat Islam di Ukraina. Itu kan ada juga umat Islam. Susah mereka untuk tarawih. Bahkan di sana ada muftinya itu Pak. Mufti yaitu mufti orang Islam di Ukraina. Itu namanya sudah ada dalam fitnah kehidupan. Susah mereka untuk tarawih. Kenapa? Lagi tarawih tiba-tiba ada roket datang, repot. Nah kata Nabi, segerakan beramal soleh. Sebab kalau udah datang fitnah kehidupan, kaqita'il lail al-muslim, seperti gelapnya malam itu. Seperti apa artinya? Yusbihur rajul mu'mina, seseorang paginya beriman, wa yumsi kafira, sorenya kafir. Au yumsi mu'mina, ataupun sorenya beriman, wa yusbihu kafira, besoknya kafir Pak. Ya bi'udinahu bi'aradi minad dunya, dia jual agamanya dengan sedikit kesenangan dunia. Jadi para jemaah dirahmati Allah, jadi ketakwaan itu harus ada di mana-mana. Di toilet pun harus ada takwa tuh Pak. Ini saya ingetin jamaah ini. Ada yang pakai toilet di depan sana, kalau keluar usahakan tuh kakinya dibersihin. Takutnya najis dari luar itu dibawa ke masjid, nyiprat-nyiprat.
Ya, jadi dari toilet ke tempat wudhu udah bawa najis, tempat wudhunya nggak disiram juga. Ya, najisnya nempel di situ. Anda berwudhu, sudah selesai berwudhu, kakinya udah dibasuh, nginjek itu lagi, bawa ke masjid jadi najis. Itu pun ada takwa di situ. Justru kalau kita dengan perkara yang kecil kita lakukan kayak gitu, bisa jadi pahalanya besar. Hadirin para jemaah Allah, kalau seseorang udah takwa, coba kita lihat. Ini hadis Masya Allah, kata Nabi. Bahkan Allah berfirman ini, man adaliya waliyan, siapa yang memusuhi kekasihku, kata Allah, siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harbi, sungguh dia telah mengiklankan berperang dengan aku, kata Allah. Hadirin, jangan pernah memusuhi orang-orang soleh, karena kalau kita memusuhi orang-orang soleh, namanya kita berperang dengan Allah. Wa ma yataqarrab ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faratu alaihi. Apabila seorang hamba mendekatkan diriku, yang terbaik adalah menyempurnakan kewajiban-kewajiban. Ini di Ramadan, sholat lima waktu kita jalankan. Ya, zakat fitrah, zakat mal pun kita jalankan. Berbuat baik pun kita jalankan. Kemudian jadi yang pertama kali sempurnakan kewajiban. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil. Apabila hambaku kemudian setelah yang wajib, dia sibukkan dengan yang nawafil, yang sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, pasti aku cintai dia. Fa idza ahbabtu, sebab kata Allah, kalau aku sudah cinta kepada hambaku, pendengarannya, handle-nya dari aku, penglihatannya, kakinya melangkah, tangannya menjamah, semua aku yang kasih petunjuk. Pak, kita satu saat akan mengalami keadaan yang genting dan parah. Orang-orang yang dicintai Allah lah yang dia pasti akan selamat. Itu sudah banyaklah kisahnya. Baik Nabi, baik orang biasa. Contoh Nabi Nuh, banjir bandang yang begitu hebat, beliau selamat dengan 82 pengikutnya yang berpasang-pasang itu. Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Allah firmankan dalam Al-Anbiya 28, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, jangan kamu bakar Ibrahim, itu kekasihku, itu waliku, itu orang tercintaku. Jadilah kamu sejuk yang salaman, yang menyelamatkan kepada Ibrahim. Baginda Ibrahim berkata, hidupku yang paling enak di dunia ketika berada dalam api selama 40 hari 40 malam itu. Jadi Nabi Musa dalam keadaan genting, di belakangnya ada Fir'aun dan puluhan ribu tentara. Nabi Musa nggak punya apa-apa dengan Bani Israel. Dalam waktu yang sama, Nabi Musa bisa lewat daripada Lautan Merah. Dalam waktu yang sama, Allah perintahkan Lautan Merah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Hadirin, Ustadz itu kan para nabi, Ustadz. Oke, kita sebutkan lagi yang lain. Bukan nabi, Pak. Contoh, Bunda Maryam. Ini pun tadi saya tidak sebutkan ayat-ayatnya. Maksudnya itu biar cepat. Ini contohnya nih. Bunda Maryam itu orang biasa, bukan nabi lah. Kan nabi mana ada laki-laki dari perempuan. Para nabi semuanya adalah laki-laki. Ibunda Maryam enggak pernah keluar rumah, enggak pernah keluar kamar. Setiap pamandanya, karena beliau putra Imran. Imran ini abang beradik sama Nabi Zakaria. Imran meninggal, lalu Maryam dirawat sama pamannya yang nabi itu. Seorang nabi pun terkagum-kagum dengan kehebatan ketakwaan Bunda Maryam. Coba kita lihat nih, ya dalam Ali Imran ayat ke-30, ke-37, 38 hari ini. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Tatkala Nabi Zakaria masuk ke dalam kamarnya Maryam, wajada 'indaha rizqa. Maryam, kamu jangan buat fitnah ya. Ini makanan minuman dari siapa? Laki-laki mana yang masuk ke kamarmu? Wah, Pamanda, ini bukan dari saya, enggak tahu saya. Enggak ada pernah laki-laki masuk sini, perempuan aja enggak pernah. Dan saya tidak pernah keluar rumah. Setiap hari ada apel, ada kurma, ada anggur, ada minuman-minuman. Qal, Bunda Maryam hanya menjawab, ya Maryam, ketika ditanya, ya Maryam, anna laki hada. Wahai Maryam, ini dari mana? Qalat, beliau menjawab, huwa min indillah. Ini dari Allah, Pamanda. Ini dari Allah langsung. Itu manusia biasa, Pak. Ataupun Ashabul Kahfi,
Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. 7, 8, 9 orang anak muda yang berlari menghindarkan keimanan dan dirinya daripada kejaran raja zalim saat itu. Mereka masuk ke dalam gua, tidur di dalam gua, bukan sehari 2 hari, Pak. Hadirin, ini kan antum banyak yang tidur nih, Pak, kecapean. Lagi puasa, Ustaz, gak apa-apa. Hadirin, kalau antum nanti mau tidur malam nih, ya di majlis kan udah capek nih, karena puasa juga. Nanti malam tidur deh, 2 hari 2 malam, Pak, kuat nggak? Ini 309 tahun tidurnya. Bukan Nabi ini, orang biasa. Surat Al-Kahfi yang biasa kita baca tiap malam Jumat. 309 tahun, satu rambutnya pun nggak berubah. Ya, akhirnya 2 orang dikirim untuk membeli makanan. Pak, beli makanan, kami lapar. Ini uangnya. Kata penjual apa? Mas, jangan main-main ya, Mas. Ini uang udah kagak laku. Lah, memang kenapa? Ini uang udah kurang lebih 300 tahun yang lalu berlakunya. Masya Allah. Berarti kita tidur 300 tahun. Hadirin, saya ini beliau balik lagi, Ji, boleh, Ji? Boleh. Hadirin, saya kan ngaji di Pakistan, Pak. Ada seorang wali besar di sana namanya Syekh Abdul Wahab. Baru meninggal 4 tahun lalu. Ya, 4 tahun, 5 tahun lalu. Saya tiap tahun ketemu beliau. Bahkan dalam program dakwah, beliaulah yang memutuskan kita setelah selesai S2 itu mengikuti program dakwah bersama jamaah tabligh, ya, sampai ke pegunungan Everest, sampai ke Nepal dan macam-macamnya. Baik, ini wali Allah banget ini Syekh Abdul Wahab. Satu ketika beliau tidur, Pak. Beliau bangun, astagfirullah. Jadi mimpi beliau itu ketika beliau nanti subuh akan ceramah, kayak di tempat mimbarnya beliau di sini. Itu jarak 10 meter ada tiang masjid kayak begini. Di situ ada orang duduk dalam mimpinya. Orang di situ duduk, Pak. Di dalamnya udah ada bom. Dia akan buat suicide bom di majelis perkumpulan umat Islam itu. Indonesia alhamdulillah, Pak, nggak ada senjata bebas. Di Pakistan itu yang namanya AK-47 setiap rumah bisa memiliki. Kita makasih banget nih dengan peraturan pemerintah yang sipil gak punya senjata. Ya, hadirin, akhirnya beliau bangun itu dari tidurnya. Sebelum beliau gak ceritakan dulu sampai kejadian dulu. Lagi ceramah, habis subuh ceramah. Tiba-tiba beliau persis melihat orang yang di hadapannya dalam mimpi itu, yang dalamnya udah siap, tombolnya tinggal dipencet. Beliau katakan, tangkap orang itu. Ditangkap, dibuka, betul, Pak, ada bom di sini. Kekasih Allah seperti itu. Dan ini bisa, kita memang enggak artinya kalau level udah sampai kayak begitu, Pak, orang hidupnya nyaman, tenang, selalu dalam bimbingan Allah Ta'ala. Satu ketika, karena di sana hadirin mahasiswa itu belajar gratis. Saya pun S1, S2, S3 itu dapat gaji tiap bulan. Orang tua nggak kirim duit pun selesai aja itu. Bahkan kalau saya emang mau masuk kantoran setelah S2 itu, ya kita bisa dapat 5 ijazah setingkat UI semua. Sindh University, Hyderabad University, Karachi University, Islamabad University, Abu Bakar University. Kita bisa ngumpulin ijazah itu, Pak, sebanyak-banyaknya. Cuma bayar $200 ikut ujian, bayar $200 ikut ujian, selesai. Hadirin, maksudnya gini, di sana kan mahasiswa banyak itu belajar. Bukan tukang, pemimpin dapur. Di sana ada yang namanya ketua dapurnya tuh. Orang ngasih makan tiap hari 8.000 orang, Pak. Gratis 8.000 orang. Ketua dapurnya satu ketika lupa kontrol di gudang, udah habis gandum dan beras. Beliau lapor kepada Syekh tadi itu, Syekh Abdul Wahab. Beliau katakan, Syekh Abdul Wahab, ye बहुत मेहरबानी है, pakai bahasa itu India. Udah saya juga ngerti. बहुत मेहरबानी है, क्यों? क्या हो गया? ये चावल और गंदम में मतबख बिल्कुल खत्म हो गया. ये दोपहर के खाना, मगरिब के खाना बिल्कुल खाना नहीं करती है, Pak. Nggak ada. Wahai Tuhan Abdul Wahab, ini gimana gandum dan nasi dan beras di tempat dapur sana ternyata habis. Saya lupa untuk memeriksanya. Kata beliau, sini kamu, tampar. Saya ditampar. Kamu beras habis, ngadunya ke saya. Sholat 2 rakaat. Al-Baqarah 45. Wasta'inu bis sabri wassalah.
Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sholat 2 rakaat. Minta sama saya dengan kamu sama-sama makhluk, tidak bisa berikan manfaat, nggak bisa berikan apa? Mudarat. Baik Syekh, baik Tuan Guru. Ketua dapur ini sholat 2 rakaat. Udah sholat 2 rakaat dia merasa masih kurang. Akhirnya dia sholat 2 rakaat lagi. Jadi berapa rakaat? Habis salam aja, assalamualaikum. Tiba-tiba 4 kontainer datang Pak bawa beras dan gandum. 4 kontainer. Di luar prediksi dia ini. Saking senangnya datang lagi ke Tuan Abdul Wahab itu. Tuan Guru Syekh Abdul Wahab, alhamdulillah ini tiba-tiba datang Allah kirim 4 kontainer. Kata beliau, apa? 4 kontainer ditambah lagi. Nah, saya kan suruh kamu sholat cuma 2 rakaat. Kamu sholat berapa? 4 rakaat. Kamu telah melanggar perintah saya. Saya cuma suruh kamu sholat 2 rakaat bukan 4 rakaat. Kalau kamu 4 rakaat itu datangnya 4 kontainer ya. Itu kejadian Pak. Orang yang bertakwa dia pokoknya memberikan kebaikan-kebaikan dan bisa menarik langsung pertolongan Allah. Hadirin, kalau kita bertakwa, tempat kita kerja pun berkah. Negeri kita berkah, kampung kita berkah, keluarga kita berkah. Gak ada jalan lain dalam kehidupan ini. Saya akan kembali kepada Allah. Bapak Ibu sekalian juga akan kembali kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala panggil kita semua dalam meniti ketakwaan dengan iman yang baik, dengan menutup daripada akhir kehidupan kita dengan ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini saja dapat saya sampaikan. Kekurangan kami maafkan. Subhanallah wa bihamdik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.